Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutera Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit bincang-bincang santai ya, karena ini hari Minggu. Nah, kita mau bincangin tentang masalah yang namanya berpikir positif dan bagaimana menghilangkan pikiran-pikiran negatif. Ya, tentunya dengan berlandaskan dari mantra ikhlas, sabar, dan sadar kita ini. Nah, hari ini kita mau belajar tentang kembali tentang sadarnya nih, ya. Bagaimana kita bisa mengelola pikiran dan perasaan kita, yang mana kadang-kadang kita tuh nggak mengerti gitu. Bagaimana sih awalnya dok bisa mengubah pikiran dan perasaan kita? Bagaimana menghilangkan hal-hal negatif yang ada di dalam pikiran kita sendiri. Nah, ini seringkali nih ditanyakan sama teman-teman ya, terutama yang berkaitan dengan bagaimana menghilangkan pikiran negatif. Jadi gini teman-teman ya, latihannya tuh ada dua. Biasanya saya suka bilang latihannya pertama di pagi hari dan satu lagi itu di malam hari ya. Kalau di pagi hari yang sering kali saya bilang bagaimana cara mengurangi pikiran negatif adalah ketika Anda bangun tidur, yang Anda lakukan pertama kali adalah jangan sampai kita itu pegang HP langsung. Ya, ini caranya nih. Jadi kalau bisa taruh handphonenya atau smartphone-nya itu jauh ya dari kita ya, jangan deket-deket kita deh. Pokoknya ya, jangan deket-deket kita. Lalu kita kemudian kan saya sih biasanya buang air kecil dulu. Kemudian mungkin boleh sebelum buang air kecil juga duduk. Ya, duduk. Kemudian bersyukur. Ya, bersyukur. Being grateful ya katanya. Apa yang bisa kita syukuri pada hari itu? Kita bersyukur masih diberikan kesempatan hidup. Kita bersyukur masih bisa merasakan dengan indera kita. Kita bersyukur masih bisa bernapas dengan lega ya. Dan kalau misalnya pun kita mengalami mimpi buruk, kita bersyukur masih bisa bangun tidur. Ini yang paling penting ya, nomor satu, yaitu bersyukur. Kemudian teman-teman yang biasa pagi itu melakukan ritual, boleh sembahyang ya. Kemudian saat teduh ya, sholat, kemudian chanting ya, boleh, siapapun boleh ya melakukan itu. Jangan pegang HP dulu, ingat, taruh HP-nya jauh-jauh ya. Nah, setelah melakukan chanting atau melakukan sembahyang, sholat, saat teduh, kita boleh nih mulai masuk ke tahapan yang selanjutnya, yaitu membaca hal-hal yang positif. Nah, ini tentunya terkadang kan teman-teman nanya, saya bacanya apa dong kalau demikian? Yang paling penting adalah membaca hal-hal yang positif. Apa aja tuh? Bisa buku, ya, bisa buku yang sudah biasanya kita siapkan. Nah, saya sendiri punya buku yang saya siapkan ya untuk membantu saya supaya saya punya pikiran lebih positif ya. Dan kalau bicara tentang buku, saya biasanya pagi-pagi baca buku yang membuat saya punya motivasi. Saya lebih tenang, ya, saya lebih tentram gitu ya. Saya menjalani kehidupan ini dengan baik. Itu yang nomor satu tuh kalau di pagi hari. Kalau sore tuh baru saya agak sedikit bacaannya lebih ke arah bagaimana tentang kuliah ataupun sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan ataupun praktek saya sehari-hari gitu biasanya. Nah, teman-teman boleh. Nah, kalau nggak punya buku yang begitu, nggak usah jauh-jauh. Kita kan punya kitab suci. Ya, kita punya buku kitab suci kita. Nah, kita boleh buka tuh, kita baca ayatnya ya. Nah, kalau dok adanya di handphone. Nah, kalau bisa, boleh, nggak apa-apa deh bukanya di handphone. Tapi jangan buka yang lain ya. Jangan buka WhatsApp, jangan buka media sosial. Jadi, bukanya misalnya saya punya Alkitab di handphone, saya punya Al-Quran di handphone, atau saya punya Dhammapada di handphone. Boleh ya, Anda boleh gunakan itu supaya Anda bisa lebih nyaman. Nah, kemudian setelah itu ya baru berolah fisik. Wah, ternyata kenapa dok? Karena pikiran dan perasaan kita itu juga akan terpengaruh
oleh fisik kita yang sehat, fisik kita yang kuat. Seminggu minimal 3 kali Anda harus berolahraga, Anda harus berolah fisik Anda. Jangan cuman mikirinnya, nggak usah deh dok, nggak usah olahraga, nanti juga saya capek sehari-hari kerja juga, ngapain saya olahraga. Nah, jangan punya pikiran seperti itu ya teman-teman. Anda harus tetap melakukan olahraga dengan baik gitu ya. Dan itu sesuai dengan prinsip di mana di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Itu masih ada tuh, harus dipegang. Karena kalau saya berbicara tentang psikosomatik, itu saya nggak bisa bicara tentang hanya brain saja, tentang otak saja, tetapi juga bagaimana otak itu mempengaruhi tubuh kita. Makanya nggak heran kan teman-teman yang punya pikiran yang negatif, seringkali malah gejalanya bukan cuma di pikiran, tetapi juga ke fisik yang dinamakan psikosomatik itu. Nah, setelah berolahraga, setelah mengisi pikiran kita dengan baik, dengan hal-hal yang membantu kita lebih nyaman, ya, nah, hampir kaget tadi tuh ya, mau jatuh. Ya, itu reaksi kita. Nanti responnya kan kita nggak perlu berlama-lama mikirin itu. Nanti saya bahas tuh juga di video-video selanjutnya. Nah, selanjutnya baru kita boleh melakukan yang namanya baca medsos, baca WhatsApp gitu. Jadi udah boleh tuh. Nah, ini yang menarik nih teman-teman. Jadi kita sudah siap nih kalaupun ada hal-hal yang buruk yang berkaitan dengan kehidupan saat ini, kita tuh nggak buru-buru gitu mengatakan bahwa aduh, kenapa gue baca berita buruk pagi-pagi nih gitu ya. Tapi sudah siap dulu karena tadi udah masuknya yang positif-positif lebih banyak. Nah, sayangnya kadang-kadang kehidupan kita tuh sehari-hari lebih banyak juga diisi oleh hal-hal yang negatif. Ya, seharian penuh dengan yang negatif. Tapi kalau kita punya dasar yang positif di awal, maka kita bisa mengelola pikiran itu kalau kita membiasakannya. Nah, menjelang tidur di malam hari juga demikian. Jangan penuhi pikiran dan otak kita itu dengan hal-hal yang negatif. Ya, jangan pikir hal-hal yang negatif. Dan juga jangan terlalu yang bikin pusing. Ya, contohnya apa dok? Berita. Ya, berita itu seringkali bikin kita cuma jadi mabok. Ya, banyak berita buruk kebanyakan kan, karena misalnya tentang perselisihan lah, korupsi lah, korban-korban kecelakaan lah, korban-korban COVID lah, segala macam. Pasti akan ada hal-hal yang buruk yang memang biasanya memang terjadi pada pemberitaan. Jadi sarannya jangan baca berita, jangan baca berita di koran, jangan baca berita di media sosial, jangan baca berita ataupun nonton berita di TV juga. Pokoknya istirahatkan saja diri kita. Apa yang bisa kita baca? Yang paling penting mungkin ada yang istilahnya pillow talk atau ngobrol sambil tiduran sama istri. Ngobrolinnya jangan masalah keuangan, ngobrolinnya hal-hal yang berkaitan dengan anak kita, dengan kehidupan kita sehari-hari ya, yang menggembirakan, yang memberikan rasa nyaman dan penuh dalam hidup kita ya, fulfill itu istilahnya. Nah, kemudian juga jangan bicara hal-hal yang buruk ya terkait dengan kehidupan. Baca pikiran hal-hal yang positif. Kalau suka baca, ya silakan, boleh baca lagi ya. Teman-teman boleh juga membaca buku kembali gitu. Dan itu yang membawa diri kita lebih baik. Baca bukunya nggak usah yang teori konspirasi juga. Ya, baca bukunya yang menggembirakan, yang memberikan pikiran-pikiran kita tuh lebih baik. Tidak usah mikir. Kalau nonton film dok, boleh nggak sih? Ya boleh-boleh aja sih. Saya selalu milih film-film yang menarik, yang lucu, yang komedi, yang seringkali membuat saya lebih ya nyaman gitu ya, rasanya nggak usah mikir yang aneh-aneh. Kalau film-film tegang nontonnya lebih baik sore aja gitu, siang gitu ya, jangan terlalu malam gitu. Jadi hal-hal seperti ini bagaimana kita mengubah arah otak kita itu menjadi lebih positif sebenarnya dari diri kita sendiri. Menghilangkan hal-hal negatif itu memang tidak mudah, karena itu akan serta-merta menjadi problem dalam kehidupan sehari-hari kita. Tetapi cara kita melindungi diri kita supaya hal-hal negatif itu tidak terlalu berpengaruh, itu kita bisa usahakan sehari-hari. Nanti saya akan membahas selanjutnya tentang bagaimana reaksi di dalam otak kita terhadap hal-hal yang buruk bisa kita ubah responnya menjadi hal-hal yang baik. Tentunya pada kesempatan lainnya. Ya, oke. Mudah-mudahan
sedikit sharing tadi itu bermanfaat buat teman-teman semua. Dan sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa, salam ikhlas, sabar, dan sadar. Mantra dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Sampai bertemu lagi. Bye-bye.